dibenahin itu model demokrasi kita. Nah, karena dia kriminal demokrasi kriminal, buat jadi anggota DPR perlu 10 miliar, buat jadi bupati 50 miliar, buat jadi gubernur sekian, presiden sekian, akhirnya ada cukongnya, mau uangnya kembali atau nyolong dari anggaran atau kasih konsesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bang Kicau. Hari ini Bang Kicau tidak ditemani oleh Bung Jela. Bang Kicau sendiri. Dan Bang Kicau ingin membahas soal demokrasi kriminal yang istilah ini dilontarkan oleh Pak Rizal Ramli. Kenapa begitu keras Pak Rizal Ramli menyebut bahwa demokrasi yang berlaku saat ini adalah demokrasi kriminal? Barangkali ini didasarkan oleh fakta bahwa sejak reformasi sampai dengan saat ini ratusan wali kota, bupati, gubernur menjadi pasien di KPK dan institusi penegak hukum lainnya. Padahal mereka adalah orang yang dipilih oleh masyarakat, oleh rakyat melalui satu mekanisme demokrasi. Artinya, kalau itu adalah sebuah pilihan atau hasil dari suatu produk pilihan, meskinya mereka adalah orang-orang hebat, orang-orang handal, orang-orang yang berintegritas. Lalu kenapa ujung dari perjalanan mereka berakhir di penjara? Produk demokrasi lainnya yang juga tidak kalah menyesakkan dada adalah hasil pemilihan DPRD dan DPD dan DPR pusat. Sejak reformasi sampai dengan saat ini, banyak juga di antara mereka menjadi pesakitan atau karirnya berujung di penjara. Jadi apa yang Pak Rizal Ramli lontarkan mengenai demokrasi kriminal itu bukan asal ngomong, itu berdasarkan fakta-fakta yang saya uraikan tersebut. Lalu kenapa ini bisa terjadi? Nah, penyebab utamanya adalah pilihan yang tersedia melalui mekanisme demokrasi, pilihan yang dipilihkan, jadi bukan pilihan yang dikehendaki oleh rakyat. Saya menganalogikan, katakanlah kita bersepakat bersama-sama makan di restoran Padang yang di etalasenya kita banyak melihat lauk-lauk yang tersedia. Ada rendang, ada ayam goreng, ada ayam gulai, ada kepala ikan, ada gazebo, ada tunjang, ada cincang, dan banyak lagi ragam lainnya. Lalu kita masuk ke dalam, kita bersepakat bersama bahwa kita akan makan enak dan kita akan membayar bersama-sama berapa, artinya kita patungan. Tetapi begitu kita masuk restoran, dua orang teman kita yang entah yang dengan argumentasi sendiri bahwa kita ini harus sehat, ini itu segala macam, dia mendekati si pemilik restoran dan menyatakan bahwa hidangan yang boleh disajikan di meja adalah hidangan-hidangan yang dia tunjuk sendiri. Nah, misalnya dia bilang telur dadar, pergedel, segala macam. Intinya tidak semua yang ada di etalase dihidangkan, tetapi dia batasi dengan lauk yang menurut kriteria dia itulah yang layak untuk kita konsumsi. Apa reaksi kita atas perlakuan seperti itu? Tentu kesal. Memang analogi ini tidak tepat, tetapi setidak-tidaknya ini bisalah menggambarkan sedikit keadaan bahwa yang kita pilih melalui mekanisme demokrasi itu adalah bukan pilihan yang terbaik, tapi pilihan yang telah dipilih dulu oleh mereka-mereka yang menganggap dirinya bagian dari orang yang berhak. Jadi begini sobat sekalian,
demokrasi itu kan sebenarnya satu alat atau sarana yang kita gunakan untuk mengatur sirkulasi kepemimpinan di negeri kita, baik itu kepemimpinan di tingkat kabupaten kota, provinsi, dan pusat. Produk akhir dari demokrasi adalah pemimpin, baik itu yang ada di legislatif maupun yang ada di eksekutif. Semestinya produk akhir ini, jika mekanisme ini berjalan dengan benar, tentu kita akan mendapatkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang handal, orang-orang yang memang layak kita menitipkan nasib kepadanya. Dan memang satu-satunya cara dalam masyarakat yang majemuk, dalam masyarakat yang banyak, yang paling rasional untuk menentukan pimpinan adalah azas demokrasi ini. Di negeri antah berantah, demokrasi hilang arah. Dikemas dengan begitu indah, seakan rakyat yang berdaulat. Kelompok kecil pemimpin siasa selalu tentukan arah sejarah dengan aturan yang tak lumrah. Mereka batasi pilihan umat. Dari pusat sampai daerah, pemilu hanya seolah-olah pilihan hasil ayak dan pilah berdasar kroni atau entahlah. Outputnya nyata tanpa celah. Suasana negeri semakin gundah. Dari ibu kota sampai daerah, beranak pinak, keluh dan kesah. Umat menjadi terpecah belah, diadu domba karena siasa, saling tuding dan saling fitnah. Keagraban sesama hilang sudah. Kelas menengah penentu sejarah sekarang berada di antah berantah, terbelenggu gaya hidup mewah atau tertawan racun rasuah. Negeri rentan dan makin lemah, bagaikan anak tanpa ayah. Jangankan hidup bisa berubah, bertahan saja sudah susah. Wahai kawan setumpah darah, saatnya kita tentukan langkah, rapatkan barisan, satukan arah untuk memanggul beban sejarah.